nggak kuat. Rahasia almarhumah. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Film ini dimulai saat Ibu Siti bersama anaknya sedang memandikan jenazah. Lela terlihat sangat ketakutan, tak kala jenazah yang mereka mandikan penuh dengan luka cambukan. Ibu Siti di sini mengingatkan anaknya, fokuslah untuk memandikan jenazah dan biarkan luka itu menjadi rahasia almarhumah. Rahasia almarhumah. Di esok harinya marbot masjid memberitahukan jika Ibu Ida sedang melaksanakan hajatan sunatan untuk cucunya. Di sini terlihat Ibu Siti sedang berbincang dengan Bu Teri. Bu Teri mengatakan kepada Ibu Siti, kalau bisa anaknya Arif, jangan jadi pemandi jenazah juga, karena Bu Teri takut nanti bakal banyak yang mati di desa ini. Sementara itu, Ibu Ida tampak didekati oleh penari topeng. Ibu Ida yang terlihat ketakutan, dia pun berlari masuk ke dalam rumah. Hal ini dilihat oleh Ibu Siti yang menyusul Ibu Ida di dalam. Di sini Ibu Siti hanya melihat Ibu Ida dari jauh, seolah-olah Ibu Siti melihat sebuah pertanda yang akan datang. Singkat cerita, acara hajatan pun selesai. Ibu Siti yang pada saat itu dijemput oleh anaknya Lela. Di saat Ibu Siti akan pulang, dia memeluk erat Ibu Ida. Di tengah perjalanan pulang, Lela dan Ibu Siti bertemu dengan Arif, anak laki-lakinya, yang dimana Arif pada saat itu, dia sedang janjian dengan Mbak Rika, karena Arif akan membetulkan rumah kontrakannya Mbak Rika. Mbak Rika! Bu, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis pulang kerja ya Mbak? Iya, kamu mau benerin kontrakan kan? Iya. Pada malam harinya, Ibu Siti akan melaksanakan sholat. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang berasal dari luar. Ibu Siti hendak melihat dari jendela, namun tidak ada apa-apa. Ibu Siti kembali akan melaksanakan sholatnya. Namun tiba-tiba, Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. terlihat sosok penampakan yang mirip dengan Ibu Ida. Ibu Siti yang sudah selesai melaksanakan sholat, tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh Lela. Lela berniat untuk berpamitan kepada ibunya, karena dia akan pergi untuk belajar dandan. Ibu Siti sebenarnya tidak setuju dengan pilihan dari anaknya itu, karena Ibu Siti ingin Lela menjadi penerusnya, untuk menjadi seorang pemandi jenazah di kampungnya. Ibu bukannya mau maksa, Lela. Ibu cuma kepingin ada yang lanjutin. Ibu. Perdebatan mereka pun berakhir ketika Ibu Siti melihat ada belatung di dalam makanannya. Ibu Siti yang tahu jika ini adalah pertanda, dia meminta Lela untuk tetap di rumah. Lela yang bertanya jika ibunya akan pergi kemana, dan tiba-tiba saja mereka mendengar sebuah pengumuman jika Ibu Ida baru saja meninggal dunia. Lela, tunggu Arif pulang, jangan kemana-mana, biar ibu yang pergi ke rumah Bu Ida. Setibanya di rumah duka, Ibu Siti melihat jenazah Ibu Ida dalam kondisi tragis. Ibu Siti memutuskan untuk memandikan jenazahnya sendirian di malam itu. Dan di sisi yang lain, Lela yang sedang berada di rumah, dia mendengar suara langkah kaki yang berasal dari atap rumahnya. Dan tiba-tiba saja, atap rumahnya tiba-tiba ambruk. Hal ini membuat Arif berniat untuk membetulkan atap rumahnya tersebut. Namun di saat yang bersamaan, ibunya baru saja pulang dengan kondisi lemas. Pada malam itu, Ibu Siti yang sedang beristirahat coba ditanya oleh anaknya perihal tentang kematian Ibu Ida. Namun ibunya tidak mau menjawab. Emangnya Bu Ida meninggalnya kenapa, Bu? Yang pada akhirnya Lela meminta ibunya untuk beristirahat. Namun pada kenyataannya, Ibu Siti, dia sedang akan membakar barang milik Ibu Ida. Hal ini dilihat oleh Lela. Lela bahkan melihat ada bercak darah di kain samping yang dipakai memandikan jenazah Ibu Ida. Di sini Lela kembali bertanya kepada ibunya itu perihal kematian Ibu Ida. Ibu Ida kenapa, Bu? Jangan sampai rasa penasaran kamu hantui kamu. Lela tampak sedang membakar semua kain samping itu. Dan Ibu Siti, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh pada saat itu. Dan tiba-tiba saja
Lela di sini tampak menemani ibunya di tempat tidur. Menjelang tidur, Ibu Siti meminta maaf kepada Lela karena ibunya, Lela harus mengalami semua ini. Ya. Karena ibu, kamu jadi ngalamin semua ini. Mereka berdua pun akhirnya tidur. Namun terlihat sesuatu yang datang di rumahnya Ibu Siti. Ada sosok bayangan hitam yang mendekat ke arah Ibu Siti. Sampai subuh itu, Lela melihat ibunya sudah tidak bernyawa. Kematian Ibu Siti pun diumumkan di masjid. Para pelayat berdatangan ke rumah duka. Ibu Tuti pada saat meminta Lela untuk segera memandikan jenazah Ibu Siti. Di jam segini, kamu nggak dimandiin? Iyalah. Dengan diselimuti rasa duka, Lela akhirnya memandikan jenazah ibunya itu sendirian. Dan tiba-tiba saja, Lela menemukan sebilah kawat yang ada di dalam mulut ibunya itu. Setelah kejadian itu, jenazah Ibu Siti dikuburkan. Lela tampak masih diselimuti oleh rasa duka. Lela, ini ada uang takziah dari warga. Diterima ya? Dan tak lupa mengatakan, jika nanti tahlilan Ibu Siti akan disatukan dengan Ibu Ida di masjid desa. Dan di saat yang bersamaan, Ibu Teri melihat bercak darah yang sangat banyak di spray maupun bantal dari kasur Ibu Siti. Setelah kejadian itu, Lela sedang sibuk membersihkan bekas darah yang ada di spray ibunya. Sementara itu, Arif justru sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Hal ini yang membuat Lela agak sedikit kesal dengan adiknya tersebut. Sekarang kuburan ibu masih basah, kamu udah sibuk sama urusan lain. Tapi Arif tidak menghiraukan teguran dari Lela itu. Dia malah pergi menuju kontrakannya Mbak Rika. Dan sementara itu, Lela masih tetap mencuci spray milik ibunya. Dan tiba-tiba saja, Lela melihat sebilah kawat yang ada di dalam air. Lela yang mencoba untuk mengambilnya, namun benda itu hilang seketika. Dan di sisi yang lain, Arif kini sedang memperbaiki genteng kontrakannya Mbak Rika. Ibu Teri yang melihat bercak darah yang ada di kasurnya Bu Siti. Di sini, dia menyangka bahwa kematian dari Ibu Siti itu tidak wajar. Ini semua nggak wajar. Jangan-jangan mereka itu disantet. Dan anehnya tak lama kemudian jari dari Ibu Teri pun teriris. Namun yang menjadi keanehan, bercak darahnya menempel di samping foto Ibu Teri saat muda. Apakah dia akan menjadi korban berikutnya? Di malam itu, acara tahlilan pun digelar di masjid desa. Dan tiba-tiba saja terlihat sosok tangan yang sedang mengambil surat Yasin yang ada di dekat Ibu Teri. La ilaha illallah. Dan tak lama kemudian, lampu masjid pun mati tiba-tiba. Dan sementara itu Ibu Teri masih saja berteriak histeris. Sampai semuanya ditenangkan oleh Pak Ustadz. Acara tahlilan pun dilanjutkan dengan lilin sebagai media penerangannya. Lela di sini melihat sosok ibunya yang ada di sana. Dan tiba-tiba saja, Lela yang histeris coba ditenangkan oleh Arif. Sementara itu Mbak Rika hanya melihat dengan penuh ketakutan. Sepulang dari tahlilan, Lela melihat ibunya sedang melaksanakan sholat. Lela mencoba untuk mendekati ibunya tersebut. Dan tiba-tiba saja, sosok itu menghilang. Justru kaki Lela menginjak sebuah kawat yang sangat tajam. Lela yang mencoba mencabut kawat itu dengan perlahan-lahan. Dan tiba-tiba saja, sementara itu di tempat yang lain, Ibu Ana sangat mengkhawatirkan keadaan Bimo. Semisal ibunya nanti sudah tidak ada, Bimo mencoba menenangkan ibunya itu. Bahkan Bimo berjanji akan membelikan makanan selepas Bimo pulang nanti. Akhirnya Bimo pergi meninggalkan ibunya. Dan ibunya Bimo masih melihat ke dalam kamarnya dengan penuh ketakutan. Ibu Ana yang mencoba masuk ke kamarnya. Dia melihat pintu lemari yang tiba-tiba terbuka dan tertutup kembali. Sampai pada akhirnya, Bimo yang melihat itu, dia mencoba untuk menolong ibunya. Namun naas,
ibunya sudah tidak bernyawa lagi. Dengan kejadian ini, atas perintah Pak Ustadz, Arif meminta Lela untuk segera memandikan jenazah dari Ibu Ana. Namun sayangnya Lela sempat menolak dengan alasan dia sangat takut. Kamu gak kasihan sama Bimo? Justru kalau aku mandiin jenazah ibu sendirian, aku nggak ngerti. Lela akhirnya mengurung diri di kamar, sembari melihat kawat yang pernah tertusuk di kakinya. Sementara itu Bimo mencoba untuk meminta Lela agar bisa memandikan jenazah ibunya tersebut. Namun Lela masih saja terdiam. Kematian dari Ibu Ana yang tidak wajar mengundang polisi Derajat ingin menyelidikinya. Karena ini sudah kali kedua kematian yang mendadak. Pak Derajat meminta izin kepada Bimo agar diizinkan melihat jenazah ibunya itu. Sebentar, Bim. Ini Pak Derajat mau lihat jenazah ibu kamu. Boleh kan? Namun Bimo menolak karena dia beranggapan jika kematian ibunya tidak ada hubungannya dengan polisi. Sementara itu Lela yang masih saja sendirian di kamarnya, dia mendengar suara Ibu Ana yang meminta tolong. Dan tiba-tiba saja Lela yang ketakutan, dia mencoba untuk keluar kamar, dan dia bertemu dengan Arif. Arif memberitahu jika Ibu Ana sebelum meninggal Ibu Ana mengalami muntah darah. Hal ini sama dengan kejadian yang menimpa ibu mereka. Dari hal ini Lela langsung menuju rumahnya Bimo. Lela yang setibanya di rumah Bimo, dia langsung bergegas untuk memandikan jenazah Ibu Ana. Dan tiba-tiba saja jenazah Ibu Ana bangkit seketika. Lela mencoba untuk menguatkan dirinya. Dan di sini Lela menemukan seutas kawat yang ada di punggung Ibu Ana. Ibu Ana kembali ditidurkan, dan tiba-tiba saja mata Ibu Ana terbuka. Lela mencoba untuk menutup mata Ibu Ana kembali, namun usahanya sangat sulit dilakukan. Nyelati Rasulullah. Tolong saya. Lela terlihat sangat ketakutan dengan kejadian ini. Singkat cerita, jenazah Ibu Ana akan dimakamkan pada malam itu. Dan di saat yang bersamaan, polisi Derajat mencoba untuk mencari informasi dari Ibu Terry. Pak Derajat mengatakan, apakah Ibu Ana selama ini dia sedang mengalami sebuah pertengkaran atau permusuhan dengan teman-teman atau bahkan saudaranya. Pertengkaran atau permusuhan? Aduh, saya ini nggak terlalu deket amat kok, Pak. Jadi jangan tanya saya ya. Lalu di hari berikutnya Lela bertemu dengan Rika. Lela bertanya soal Arif, apakah dia selalu bercerita kepada Rika. Namun Rika mengatakan, Arif hanya berbicara kepada dia hanya tentang soal kontrakan saja. Setelah bertemu Rika, Lela menuju rumah Bimo. Bimo di sini menceritakan jika sebelum Ibu Ana meninggal, dia memanggil nama Ibu Nur. Bimo lalu memperlihatkan sebuah foto kepada Lela untuk memperlihatkan sosok dari Ibu Nur. Dan anehnya kenapa ibunya Bimo tidak mau cerita sama sekali soal Ibu Nur. Padahal mereka dulunya teman dekat. Bimo juga menceritakan kepada Lela jika Ibu Nur sudah lama tidak tinggal di kampung ini. Bahkan Bimo mengatakan jika Ibu Nur pernah ada masalah dengan ibunya Bimo. Terus ada masalah? Saya nggak tahu pasti, Mbak. Cuma saya dengar ada hubungannya sama almarhum bapak saya dan sama para suami yang lain. Sepulang dari rumah Bimo, Lela bertemu dengan Ibu Terry. Ibu Terry memberitahu jika semua kematian yang terjadi itu sangat tidak wajar karena banyak darah di mana-mana. Ibu Terry kembali meyakinkan Lela. Ini pasti disalahkan. Dari hal ini membuat Lela dengan nekat datang ke kuburannya Ibu Ida untuk membongkar kuburannya. Di sini dengan rasa penuh ketakutan Lela membuka kain kafan dari jenazah Ibu Ida dan Lela menemukan seutas kawat di tubuh Ibu Ida. Dan tiba-tiba saja di pagi harinya kabar pembongkaran makam Ibu Ida pun diumumkan oleh petugas masjid. Sementara itu, Lela yang baru saja terbangun dari tidurnya, Lela kembali melihat seutas kawat yang dia temukan di makamnya Ibu Ida. Lela di sini tampak akan mendatangi rumah Ibu Tuti. Lela yang masuk ke rumah Ibu Tuti, dia menemukan sebuah foto yang sama persis dengan foto yang diperlihatkan oleh Bimo tempo hari. Dan di saat yang bersamaan, Ibu Tuti menyapa Lela pada saat itu.
Lela kembali bertanya soal Ibu Nur. Ibu Tuti meminta Lela untuk tidak menyebut nama dia lagi. Dan tak lama kemudian, Ibu Tuti mengalami sesuatu yang aneh. Dia tampak mencakar wajahnya sendiri, sampai kulitnya terkelupas. Dan tiba-tiba saja Lela disadarkan saat Ibu Tuti ada di belakangnya. Lela lantas langsung melihat ke arah depan, dan Lela hanya melihat sebuah foto yang ada di lantai. Lela kembali bertanya soal Ibu Nur. Namun Ibu Tuti meminta Lela untuk segera pulang, karena Bimo melihat kuburan Ibu Ida sudah dibongkar. Akhirnya Ibu Tuti dan Lela pergi meninggalkan rumah, dan setibanya di rumah Arif bertanya kepada Lela. Ini apa, Mbak? Mbak gali kuburan orang? Namun Lela menjelaskan kepada Arif, jika dia menemukan kawat di semua jenazah. Kawat ini aku temuin di perut ibu. Di semua jenazah-jenazah itu, Rif. Gimana kalau emang ibu Ida, ibu anak mereka disantet? Pembicaraan ini pun didengar oleh Ibu Terry. Ibu Terry lantas menyebarluaskan berita ini ke seluruh penduduk desa. Bahkan kabar ini sampai kepada Rika. Rika pernah dengar gak namanya Bu Nur? Dia itu pernah tinggal di kampung kita. Katanya dia itu pelakor. Namun Rika di sini tidak menanggapi semua gosip itu. Menyebarnya kabar berita santet di warga desa membuat Lela bertanya kepada Ibu Terry, kenapa Ibu Terry tega menyebarkan kabar tersebut. Pak Derajat di sini menjelaskan tentang Ibu Nur kepada Lela. Sebenarnya ada apa sih? Hah? Bu Nur itu sudah meninggal. Dia janda anak satu, anaknya perempuan. Mungkin sekarang seumuran kamu, tapi dia sudah meninggal, bunuh diri. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Derajat, Lela justru bertanya soal keberadaan anak perempuannya dari Ibu Nur. Namun di sini Pak Derajat mengingatkan Lela agar dia jangan bertindak sendirian dan di luar batas. Setelah berbincang dengan Pak Derajat, Lela kembali menemui Ibu Terry di dalam rumahnya. Namun tiba-tiba saja Mereka menuduh saya merebut suami mereka. bahkan dia akan menceritakan yang sebenarnya. Namun dia tiba-tiba saja Keluar kamu dari kampung ini. sambil mencekik Lela. Pada saat itu, Lela pada akhirnya membanting Ibu Terry ke lantai. Ibu Terry yang masih kerasukan, dia pun mengatakan kepada Lela, Tolong percaya saya. dan tak lama kemudian Ibu Terry pun pingsan. Lela kemudian menolong Ibu Terry pada saat itu. Lela kembali memperlihatkan semua bukti jika ibu mereka mati disantet. Namun Arif meminta Lela untuk mengikhlaskan semua, tapi berbeda dengan Lela. Coba, ibu dibunuh, Rif. Aku nggak bisa ikhlas, nggak bisa ibu itu dibunuh. Arif melihat kakaknya yang sedang kalut. Dia hanya bisa memeluk Lela dengan penuh kesedihan. Setelah peristiwa itu, tampak sosok bayangan hitam yang akan membunuh Lela. Ini sama kejadiannya dengan yang terjadi kepada ibu Lela sebelumnya, yang menyebabkan Lela harus mati di malam itu. Jenazahnya dibawa oleh para penduduk desa dan juga Arif, namun jasad Lela hidup kembali. Dan seketika itu juga, Lela terbangun dari mimpi buruknya. Setelah mengalami mimpi buruk itu, Lela memutuskan untuk datang ke kontrakannya Rika secara diam-diam. Dan akhirnya Lela menemukan sesuatu yang ada di balik ubin keramik. Lela menemukan sebuah foto masa lalu ibunya yang sedang bersama teman-temannya. Kemudian ada Ibu Nur yang sedang bersama gadis kecil, di mana ada sebuah tulisan Rika cinta ibu. Dari hal ini Lela langsung menuju rumah Ibu Terry, dan di saat yang bersamaan terlihat Ibu Tuti yang sedang diganggu oleh makhluk gaib. Hal ini membuat Ibu Tuti sangat ketakutan, dan sementara itu, Lela menemui Ibu Terry yang sedang sholat. Lela mengatakan jika semua ini ada hubungannya dengan Ibu Nur. Namun tiba-tiba saja, Kamu harus tahu sesuatu. Perempuan itu memang menggoda suaminya juga. setelah Lela tahu yang sebenarnya, Lela mendengar kabar jika Ibu Tuti baru saja meninggal. Lela langsung berlari menuju rumah Ibu Tuti. Dan Lela melihat Ibu Tuti yang sudah meninggal. Lela akhirnya memandikan jenazah Ibu Tuti. Dan tiba-tiba saja, jasad Ibu Tuti bangkit kembali. Di mana Lela melihat seutas kawat yang ada di mulutnya Ibu Tuti. Lela mencoba mencabutnya. Dan tiba-tiba saja,
Lela dihantui oleh arwah Ibu Ana, Ibu Tuti, Ibu Teri dan bahkan ibunya sendiri. Mereka semua berteriak meminta tolong kepada Lela. Sementara itu Pak Derajat yang mendengar teriakan dari Lela, dia mencoba masuk ke dalam ruang pemandian. Di sana Pak Derajat melihat Lela yang sudah terjatuh. Pak Derajat langsung membantu Lela untuk bangkit. Dan setelah itu Lela mengatakan yang sebenarnya kepada Pak Derajat, jika Rika adalah pelakunya. Saya tahu semuanya. Dia pelakunya. Lela langsung mendekati Rika, sambil mengatakan jika ibunya Rika adalah perebut suami orang. Dan tak lama kemudian semua orang yang ada di sana mengalami kerasukan. Rika langsung kabur dari rumah Bu Tuti. Dan sementara itu, Pak Derajat dan Pak RT akhirnya melihat jika jenazah Ibu Tuti penuh dengan darah. Sementara itu Rika akan pergi melarikan diri dari desa. Di saat semua penduduk desa mendatangi rumah Rika, Rika yang melihat hal ini, dia jadi teringat saat dia kecil, di mana pada malam itu, ibunya Rika dihakimi oleh para warga desa karena dituduh sebagai pelakor, yang pada akhirnya Rika melihat ibunya tewas di depan matanya. Scene pun kembali ke masa kini, di mana Rika mengatakan sesuatu kepada warga desa. Bertahun-tahun yang lalu kalian lakukan ini ke ibu saya. Menghakimi ibu saya sesuka hati kalian. Namun perkataan dari Rika ini justru semakin menyulut emosi warga, yang pada akhirnya Rika harus dihakimi oleh warga desa. Lela yang melihat hal ini, dia didatangi oleh penampakan ibunya. Hentikan, Ren. Hentikan. Di mana ibunya meminta Lela untuk menghentikan semua ini. Lela langsung berlari dan mencoba menyelamatkan Rika. Namun naas Lela malah ikut terpukul dan terjatuh. Arif yang melihat hal ini, dia mencoba untuk menyelamatkan Lela. Namun naas, Arif juga terpukul di kepalanya, yang menyebabkan Arif harus tewas. Lela yang melihat adiknya sudah tidak bernyawa, dia hanya bisa menangis dan menyesali semua yang telah terjadi. Dan film pun selesai.